kemaksiatan yang akan disebut ini apabila dilakukan dengan meyakini kehalalannya, kafir. Kita tahu bahwa yang namanya tahrim, pengharaman itu dibagi dua. Ada yang sudah qat'i, yu'lam binadin bidharurah, itu yang ngingkarin bisa kafir. Maka itu yang ditulis di sini ini berarti yu'lam binadin bidharurah, ini semuanya sudah pasti orang tahu bahwa ini adalah haram. Maka yang mengatakan ini adalah halal berarti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengingkari yang sudah jelas-jelas haram. Yang dimaksud kufar bukan pelakunya kemudian kita langsung katakan dia kafir, tetapi kalau dia melakukan ini dengan keyakinan halal, maka dia kafir. Apa itu? Yang pertama, al-qatil bighairi haqq, orang yang membunuh tanpa dalil yang jelas. Membunuh itu boleh disebutkan dalam Al-Quran, wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala nasa jami'an. Orang yang apabila membunuh seseorang tanpa hujjah atau tanpa ada bayar atau melakukannya dengan kisos. Orang boleh bunuh orang kalau ada orang bunuh istri kita, kita bunuh dia. Itu pun dengan kisos, itu namanya nafas bin nafas. Itu boleh dibunuh. Ada orang bunuh ayah kita, bunuh anak kita, maka kita punya hak untuk mengkisos dia, membunuh dia. Tapi yang melakukannya ini adalah hakim, qadhi, bukan kita. Ya. Kalau hakim sudah menentukan, baru dibunuh, namanya nafas bin nafas. Makanya man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Tapi kalau enggak, ini hukumnya haram, bahkan bukan cuma haram, faka'annama qatalan nasa jami'an, kayak bunuh orang di dunia ini dosanya. Berapa miliar manusia yang ada di dunia ini? Ini seperti kita bunuh semua. Satu aja nyawa orang kita bunuh tanpa salah. Aw fasadin fil ard, atau kalau membunuhnya karena jihad fisabilillah, nggak apa-apa. Karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian dalam ayat yang lain, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin, sengaja dia membunuh, maka balasannya adalah api neraka dan dia akan kekal di sana. Maka itu melalui ayat ini ulama beda pendapat tentang hukum membunuh orang mukmin ini gimana. Ada pendapat yang mengatakan barang siapa yang membunuh orang mukmin maka dia tidak beriman, kafir sudah. Taubahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi beda pendapat tadi itu, hal taubatul qatil, taubatnya orang membunuh ini diterima apa tidak? Pendapat yang pertama enggak, karena jelas wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Kurang apa lagi? Wa ghadiballahu, dan Allah marah, sudah kurang apa lagi ini ayat. Tapi ada dalil yang kedua yang mengatakan taubatnya diterima karena hanya syirik saja, yang dosa yang nggak diterima, nggak diterima. Itu pun kalau taubat juga diterima. Maka itu orang yang membunuh apabila dia taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, karena ada beda pendapat menunjukkan begitu besarnya perbuatan zalim ini, perbuatan keji ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu barang siapa yang membunuh kemudian dia merasa bahwa ini boleh, ini halal, kafir. Ya, kafir, tidak boleh. Jelas-jelas membunuh orang nggak boleh kok. Terus dia membunuh dan mengatakan halal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wasahir.
Barang siapa yang melakukan sihir, baik dia itu sahirnya ataupun yang datang ke tukang sihir minta untuk disihir, maka kalau melakukan hal ini sengaja dan menghalalkan, kafir. Kalau enggak, hukumnya maksiat, kabair, termasuk dosa besar ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, termasuk daripada muhlikat, muhbitat lil a'mal adalah diantaranya apa? Sihir. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man sahara faqad asyraka billah. Orang kalau sudah sihir, mau menyakiti orang dengan cara ilmu hitam, berarti minta tolong apa? Syaitan, iblis. Ya kan? Orang kalau menyihir itu minta tolong siapa? Iblis sama syaitan. Ya. Kalau menyihir itu berarti minta tolong sama syaitan. Dari mana dalilnya? Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Enggak kafir Sulaiman. Yang kafir itu setan. Apa namanya? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itu setan. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan kepada manusia apa? Ilmu sihir, ilmu hitam. Gurunya itu siapa? Ilmu hitam. Syayatin. Maka daripada itu, barang siapa yang melakukan sihir atau ilmu hitam, tak tahu tapi kalau itu haram, dosa besar. Menghalalkan, kafir. Hati-hati. Jangan main-main. Ini sekarang orang na'udzubillah jilbaban ke rumahnya dukun, kopiahan sarungan ke rumahnya dukun. Ada lagi ini kabar baru, ada khobar baru ini, perkumpulan para dukun se-Indonesia mengadakan seminar. Ngajanin ada. Kalau orang-orang ahli ilmu gaib yang bisa jadi ilmu putih, nggak masalah untuk ngobatin orang-orang yang kena ilmu-ilmu yang tidak benar. Tapi kalau yang kumpul ini memang dukun, ilmu hitam, paranormal, gimana? Ya, ini pertemuan itu alumni syayatin, bahaya ini. Maka itu dikatakan di sini orang melakukan sihir dosa besar, tapi kalau menghalalkannya kafir. Dayuth. Wahai para lelaki, apabila engkau tidak cemburu kepada istrimu, ya, nggak cemburu sama istrinya, istrinya digonceng sepeda motor sama laki-laki, dia nggak apa-apa, atau anaknya perempuan digonceng sama laki-laki. Kalau apabila kita diam sebagai suami melihat hal ini, dosa besar. Kalau menghalalkan, kafir. Gimana? Ente punya pernah perempuan berduaan di kamar mandi sama laki-laki, kamar mandi tuh. Oh aman, ada yang jaga, sama syaitan. Loh kok iya? Ya kan maroja ma khala imra'atun rajulun bi imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Jazakallahu khair syaitan. Ya. Syaitan yang menemani mereka, jadi aman insyaallah. Jadi kalau sudah dia sampai seperti itu, istihza ada. Dayuth itu laki-laki, bapak, suami yang lihat istrinya itu mengumbar aurat, pakai baju terbuka ataupun yang nggak sopan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, atau pelukan. Sekarang kan biasa itu orang barat itu ketemu mafiluhum ghirah,
Katanya orang Arab, orang kalau nggak punya ghirah itu biasanya makan babi. Karena orang itu punya tabiat termasuk apa yang dia makan. Kalau yang biasanya nggak punya ghirah itu katanya akilul khanazir. Ya. Sing bludrek, ngamuk tok, akilul ghanam. Ya. Ngamuk tok. Orang kan tergantung yang dia makan. Yang dia makan apa? Kalau yang dia makan khinzir, mafilhum ghirah. Istrinya ini, waduh naudzubillah. Sampai ada sebagian orang tuh istrinya dijual. Ah ya, kalau khanazir ada. Nek sing bludrek, ngamuk tok, kakean kambing. Yang pelung-pelung ada ayam ada. Insyaallah. Kemudian yang keempat, mani'uz zakah, enggak mau ngeluarin zakat. Enggak mau ngeluarin zakat hukumnya apa? Kabair, haram. Dia tahu ini haram, tapi dia lakukan haram. Tapi kalau dia mengatakan, no, zakat tak wajib kita orang ini. Kalau dia sudah mengingkari wujub zakat, kafir. Mengingkari wujub zakat, kafir. Kalau udah ngeluarin zakat, dosa besar. Begitu. Sampai Sayyidina Abu Bakar merangi mani'uz zakah. Menganggap bahwa zakat ini kayak apa? Jizyah. Ini upeti, pajak. Zakat ini masorifnya jelas. Uang zakat ini masorifnya jelas. Masuk ke sini, keluar kemana itu jelas. Masrafnya itu jelas. Zakat itu jelas. Yang tidak jelas itu pajak itu tidak jelas. Ya. Pajak tidak jelas. Tapi kalau tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik ya uang pajak bisa jadi baik. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya. Tergantung seperti itu. Tapi kalau masarifnya zakat ini kan jelas. Ada 7 golongan yang dikasihkan orang-orang yang berhak menerima zakat kan jelas tuh. Duitnya berapa tinggal dibagi gitu jelas. Kemudian wasyaribul khamr, orang yang minum minuman keras, kalau minum dia tahu ini haram, dia minum dosa besar, tapi enggak kafir. Tapi kalau minum kemudian dia mengatakan haram itu kalau 1 botol, nus nafisi, kalau setengah botol enggak apa-apa, rubuk makruh. Ada apa hukumnya? Kafir. Ya, kullu muskir itu ya. Kathiruhu wa qaliluhu haram. Ma askara kathiruhu qaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, qaliluhu haram, sedikit pun haram. Itu kan kalau diminum 1 botol mabuk, ini kan cuma sedikit, tetap haram. Ma askar kathiruhu qaliluhu haram. Kalau banyaknya dia bisa membuat mabuk, maka sedikitnya pun haram. Khomer min asir inab atau min asir tamr atau yang lain apapun. Jus yang kemudian dibiarkan menjadi khomer, ini hukumnya haram, mutlak. Quran, qat'i. Tidak ada yang khilaf. Apa hukumnya khomer? Beda pendapat ulama. Ulama apa? Quran udah jelas. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Kif ada? Ulama siapa sih ngomong khilaf? Rijsun min amali syaitan sudah. Tidak boleh sudah. La taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, saya jelas. Maka orang yang minum minuman khamr dia minum, kemudian tahu ini haram, ya Allah alafu ya Allah, ana salah ya Allah. Tapi dia tahu ya haram, tapi dia bisa taubat nantinya. Tapi kalau udah apa-apa, ya kayak sebagian ulama-ulama yang kena penyakit liberal, tinggal di barat,
terus minum khamr biasa, alasannya macam-macam. Oh, khamr yang dimaksud itu kan yang yakhmirul ukul. Kan ini enggak, cuma ngangetin badan ini cuma ngangetin badan. Nanti mau hangat badan nanti. Nyemplung LPG gitu. Ada seperti itu. Ini hukumnya apa? Kalau dia mengatakan sudah muter-muter untuk menghalalkan kafir, ya. Apalagi ada orang minum khamr wa yubasmil. Ada haram bismillahnya, haram minum khamrnya sebagaimana ente tahu di ahkamul basmalah. Wa kalau istihza kufur. Tahu ini khamr, tahu ini minuman keras, minumnya pakai bismillah, istihza. Godain orang. Maka hukumnya bisa kufur. Kalau istihza bidin ini hukumnya jangan main-main sudah. Kemudian waman wajaba alaihil hajju falam yahuj. Orang yang mati enggak haji, hukumnya apa? Fasik. Mata fasiqan. Orang dikasih rezeki sama Allah enggak berangkat haji, diundur sampai mati. Mata fasiqan, matinya dalam keadaan fasik. Tapi dia masih mengakui bahwa wajib haji itu cuman dia yang nggak mau berangkat. Yes, kayak orang meninggalkan kewajiban, fasik aja. Irtakab al-kabirah. Tapi kalau dia mengatakan haji nggak wajib, ya haji nggak wajib. Kalau dia mengatakan haji nggak wajib, kafir. Yu'lam minadin bidarurah. Ya. Begitu juga kafir ulama yang berpendapat haji sekarang ini tidak efisien sudah. Buang-buang uang itu haji itu. Mending uangnya haji itu dibuat bantu fuqara wal masakin. Ya. Berangkat haji ke Mekah pulang buat apa? Ada orang yang orang itu mau pakai akal, tidak mau pakai Quran dia. Dia ngerasa bahwa akalnya itu lebih top dari Al-Quran. Yang kayak gitu-gitu nanti kebentuk balul. Kebentuk cetak silang akalnya. Mau apa? Ini dia merasa dia pintar. Haji itu enggak bahaya, banyak orang mati kalau haji ini semua. Maka menurut saya haji itu sudah untuk saat ini enggak efisien, enggak lagi baik dan lain-lain. Ini pemikiran-pemikiran orang-orang yang setengah ateisme. Nanti lama-lama ini nolak agama ini. Ya kayak gini-gini. Ya kan orang-orang kalau mau jadi ateis itu biasanya di liberal dulu. So mulai ngeritik ulama, berani ngeritik ini, mulai nanti Quran, hadis dulu terus Quran, baru nanti ujung-ujungnya ateis. Agama tidak percaya, Allah tidak percaya. Ya, makanya katanya ulama, pintu menuju ateisme itu liberalisme. Bebas pikir sak ngarep. Ada orang muslim lagi bikin udhiyah. Apa udhiyah? Korban Idul Adha. Beli kambing korban bagi, buang-buang uang. Kesian kambingnya. Kesian kambingnya. Haji, itu kesian sama kambing. Dari kapan itu jatuh cinta sama kambing ini? Kesian kambing, kesian kambing disembelihin umat Islam. Mereka radikal. Kalau sudah tanggal 10 Dzulhijjah, apa? Nyembelih darah di mana-mana. Ini seperti ini pemikiran radikal. Karena mau tanya. Terus McDonald itu setiap hari 1000 ayam itu tidak radikal. Kentucky itu tidak radikal. Kalau Muslim radikal. Fenomukh. Buat tiap hari loh mereka. Nanti kira fried chicken itu nyembelihnya setahun sekali. Hah? Tiap hari nyembelih. Yang disembelih ribuan ayam. Ribuan ayam tiap hari disembelih. Kok tidak ada yang ngomong kesian ayam atau masakin ayam? Kita mau korban, mau niru Nabi Ibrahim, mau mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Oh, radikal dan apa sih? Sudah ininya ini kecuci. Jadi akhirnya tidak lagi dia insaf, tidak objektif cara berpikirnya, sudah nggak ada iman. Makanya orang-orang kayak gini ini sudah mau menjerumus ke kufur dia.
Hati-hati, pemikiran kayak gini ini sekarang lagi jalan. Wah, kalau ada orang bisa kayak gini berpikir, berani ngomong, hebat. Hebat. Ini orang Masya Allah, berani. Berani masuk neraka kok hebat itu ya apa sih? Ini sekarang dipuji, yang kayak gitu itu dipuji. Makanya kalau kita dapetin yang kayak gitu, sudah gak usah dianu. Atfi'ul munkar bisukut, anggapan mau gendeng. Hatta S2, hatta S3, ngomong kayak gini tak waras. Wong Quran diingkari tak waras ini. Enggak. Mau apa? Mau diajak ngomong, mau diajak debat? Buat apa? Orang sudah jelas-jelas mahrum ada. Sejelas wajibnya haji diingkari. Kufur. Orang yang bilang haji sekarang tidak efisien, haji agak kafir bil itlaq. Tidak usah pakai ragu ente. Kalau ente ragu mengkafirkan orang yang seperti itu, ente kafir. Nah, tidak berani mengkafirkan orang yang mengatakan ente kafir. Ada orang jelas-jelas mengingkari Quran kok ente tidak berani menyatakan. Kalau ente mengkafirkan orang secara zatnya jangan. Ini fulan kafir, nah nahnu kafir ahad. Tapi kita ngomongnya ada orang yang mengingkari Quran kafir. Ada orang yang mengingkari wujubnya haji kafir. Oh berarti fulan kafir. Wallahu a'lam, pokoknya siapa aja. Tapi kalau saya mengatakan hadza kafir lah, annama baqina kafir ahad. Yang tak ajari ente. Jadi ente jangan sampai ada orang ngomong kayak gini, astagfirullah. Kenapa? Ada orang depan inti ngomong, haji itu tidak wajib gini-gini. Astagfirullah. Orang yang mengingkari wajibnya haji kafir. Berarti anak kafir, ya terserah inti. Ayo wahid, siapa saja anak inti fulan. Pokoknya kalau mengingkari wajibnya haji, karena itu yu'la minad-din bid-darurah, Al-Quran, rukun Islam. Lillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, sudah jelas, kemudian diingkari kafir. Berarti inti kafir kan anak mengatakan siapa yang berkeyakinan dan berkata seperti ini kafir, bukan anak yang ngomong Allah wa Rasuluh. Ya, itu jangan mau dipaksa. Berarti anak kafir, terserah inti. Kalau inti gini ya inti bisa kafir, kalau enggak ya enggak. Anak juga kalau gini juga kafir. Ini jawaban diplomasi agar kita nggak mau mengkafirkan orang secara zat. Inti kafir nggak boleh. Allah melaknat juga nggak boleh. Imam Ghazali mengatakan orang yang mengatakan inti kafir, inti ini dan lain-lain itu adalah tsabbatakallahu fil kufri, tsabbatakallahu fil la'nah. Seperti doa bahwa semoga kau senantiasa kafir, senantiasa dilaknat. Nah, itu yang kita nggak mau. Habib Umar ditanya, Habib gimana menurut antum orang yang mengingkari bahwa Quran itu orisinil? Maksudnya siapa yang dituju? Habib Umar tahu, tapi Habib mengatakan ente siapapun yang mengatakan bahwa Quran ini sudah nggak asli berarti kafir. Berarti sudah usah jawab. Siapapun. Umar bin Hafid kalau mengatakan bahwa Quran ini nggak asli kafir. Jamal Baqil kalau mengatakan bahwa Quran nggak asli kafir, sudah. Jangan panjang lebar ente. Lah gimana? Terserah ente ngomong gimana? Jawabannya dia tahu. Jadi supaya kita ini nggak mengkafirkan orang. Ya, orang-orang itu kan tidak. Gimana hukumnya gini-gini? Oh, Homer itu halal, kafir ente. Ente kafir. Yang perlu tulis ono di batu kafir dajjal. Salah, musama alaik ada, bukan urusan ente untuk ngafir-ngafirkan orang kayak gitu, nggak perlu. Pokoknya siapapun yang mengatakan khamr halal kafir. Kalau nggak mengatakan kabair, terus gitu aja. Kemudian wasa'i fil fitan, mengadu domba. Allah, ini sebab orang saling bunuh, saling benci dan lain-lainnya. Na'udzubillah, syirarun nas ini. Apalagi sudah melakukan namimah, wa yaqul bi anna hadza halal. Kufur. Kenapa? Namimah jelas haram. Ya. Ini zaman sekarang ini banyak orang yang kerjaannya sa'i fil fitan. Ya. Al fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur, yang membangunkan dilaknat oleh Allah. Ini zaman-zaman fitan. Ada orang yang kerjanya bikin hoax, akadzib, kebohongan,
dari manapun. Ya, dari pihak manapun, yang ini ada, yang ini ada. Yang kerjaannya ini nge-share yang nggak jelas, bikin orang ini semuanya nggak ada yang tenang hidup. Yang ini difitnah, ini difitnah, ini difitnah, omongan orang diputus. Ceramah orang 30 menit dicari yang ini cek diambil satu terus disebar. Hadza sa'i fil fitan. La tadun anak ente mukmin ya sa'i fil fitan anta kafir kalau ente melakukan ini. Wa tad'i anna hadzal jihad. Wa tad'i ala anna hadza dakwah ataupun yang lain. Haram. Ya. Sekarang banyak videonya orang dipotong, dengerin dari awal sampai akhir kalau mau orang ini ceramah. Makanya Habib Umar sampai pernah waktu itu suatu saat di Masjid Istiqlal Jakarta, beliau mengatakan, saya akan bicara tapi jangan diputus, jangan dipotong di video, harus sampai awal sampai akhir, jangan diputus. Terus beliau ngomong, sampai sekarang alhamdulillah nggak jadi fitnah, malah jadi penyejuk. Kenapa? Karena nggak diputus. Dan Habib Umar sudah tahu, kalau diputus ini, yang ini bisa buat golongan ini, yang ini bisa buat golongan ini. Anak ceramah tadi ini 30 menit, bisa diputus-putus ini nanti. Yang cocok diputus. Ya. Kayak anak tadi ngomong kafir, wow. Bawahnya judulnya Habib Jamal mengkafirkan muridnya depan rumahnya. Sudah jadi ya, ini sa'ifil fitnah banyak kayak gitu dipotong-potong. Makanya hati-hati. Kesian anak kadang-kadang sama sebagian ustadz, ya, sebagian habaib, sebagian kiai. Ya, kalau ngomong dipotong-potong gitu terus disebarkan, ya Allah. Akhirnya bikin fitnah, bikin tabahud, saling benci satu dengan yang lainnya. Kemudian waba'i'u silah min ahlil harb, menjual senjata untuk kafir harbi, itu kan tidak boleh itu, haram hukumnya. Orang mau bunuh umat Islam malah ente belikan senjata, ente jualin, ente kasih senjata, walaupun beli, haram itu, termasuk yang apa? Yang termasuk yang nggak sah. Babul be kan nggak boleh itu, menjual senjata kepada kafir harbi, itu nggak boleh. Kalau inti etikot apa halal, itu yang mau dibunuh umat Islam nggak apa-apa, halal, kafir nanti termasuk syirik ala qatl akhi. Wa nakihil mar'ah fi duburiha, na'udzubillah. Ini sa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu lahanmu, lahan garapanmu. Maka datangi lahan garapanmu, itu terserah kamu. Hukum menggauli, menghukumnya suami menggauli istri itu dengan cara apapun boleh, kecuali yang disebutkan tadi ini. Nakihul mar'ah fi duburiha. Kalau na'udzubillah menjima istrinya di dubur, bukan dari. Kalau dari makruh, tetap masuknya ke farj, tapi lewatnya dubur itu karoh. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan ibahah. Tapi kalau di dubur muttafaqun alaih, hukumnya apa? Haram. Wa yang mengatakan tidak haram, kufur. Ada enggak? Ada sebagian umat Islam yang mengatakan bahwa watak fi dubur itu makruh. Watak fi dubur makruh, mengumpuli istrinya di dubur hukumnya makruh, enggak haram. Sebagian pemahaman orang yang mengaku dirinya Islam, repot ini. Terus orang tadi itu kalau ditanya hukumnya sekat, yang kita main sekat. Sekat hukumnya haram. Watak fi dubur makruh. Kifah, maaf ya teman.
sampai dibuat lelucon sama orang barat. Ada satu ulamanya muslim ditanya, apa hukumnya watak fi dubur? Makruh. Apa hukumnya main catur? Haram. Ketawain, ismin din ada. Stahza'u bi. Ajib ini jarimah ini. Gauli istri bukan pada tempatnya, ente bilang makruh. Main ini apa? Catur haram. Kita tidak paham. Mesti ini makruh iki haram kebalik kan. Kalau kita kan gitu. Hukum watak fi dubur haram. Hukumnya satranji apa? Makruh. Maka daripada itu hati-hati. Nakih dzata rahmin, ya, mahram, atau menggauli saudaranya sendiri yang ada mahramnya, kakaknya, adiknya dan lain-lain haram. Zinanya sudah haram, ditambahi lagi data mahram. Itu kalau dia melakukannya merasa halal atau dinikahi, nggak sah nikahnya. Ada orang nikah, nggak tahu kalau itu saudaranya. Umpama ini nikah dengan ponakan atau nikah dengan saudara, karena nggak ketemu 10 tahun. Atau gimana, pokoknya setelah berapa tahun ketemu. Nggak tahu ini kalau ini saudaranya. Atau kadang-kadang gini, bapaknya ini, ente ini jalan-jalan ke Gondang Legi. Ada harim Jamilah. Ya salah. Tapi kok irungnya mirip mana ya? Ya, akhirnya itu zuat, naudzubillah. Harim ini itu zuat. Bapaknya mana ini? Wallahu a'lam, enggak jelas bapak ini. Akhirnya dizuat. Setelah dizuat, dapat berapa tahun kok ketemu di dompet ada foto ibunya ini sama bapak. Loh ini siapa ini? Loh ini Abi. Loh ini apa ente? Ya ini abiku pisan ini. Ya. Ya kayak waktu anak zamannya mondok dulu. Ya anak waktu zamannya mondok dulu ada kejadian kayak gitu. Ada satu orang ini lihat, kok rejali mirip anak ya. Cuman mikir untuk putih lah, anak untuk ireng. Sudah. Tiap hari kalau ke masjid gitu. Sak pondok ini. Akhirnya yuminal ayyam duduk bareng. Sohib, duduk bareng. Sampai lulus. Setelah lulus, subhanallah. Ini Rejal ini mampir ke rumahnya. Sohibnya, nang beda, ayo, perayaan, yo nang. Sampai di bednya, foto nih, ibunya, duh, kenapa Rejal ini? Gak ada walidin. Hah? Kenapa? Wallahi walidin. Nah iya, wallahi repot ini. Hanya kita berarti walidi zuat deh gini. Ente tahu ketahuannya sudah meninggal apanya. Enak aman kalau sudah meninggal itu. Ya. Kejadian ini, saudara. Ini laki sama laki tidak mungkin zuat. Lah kalau ini tahu, setelah tahu bahwa itu bukan itu adalah mahramnya, maka wajib langsung fasakh nikah itu. Hah, itu apa? Iya, astagfirullahaladzim, berarti kita ini saudara, fasakh nikah. Emang tapi emang oh lah ini ditutup-tutupi, jangan dikasih tahu. Itu benar enggak mirip-mirip dok, walidi mirip. Enggak. Walidi enggak kayak gitu, walidi mirip jauh terputar, padahal betul apanya itu. Enggak. Karena dia takut pisah. Lah akhirnya kan kumpul. Tahu kabair, zina, kafir kalau sampai dia itu menghalalkannya. Na'udzubillah min. In alima hadhil af'al halalan faqad kafar. Kan disebutkan kalau dia mengetahui bahwa ini semuanya dikatakan halal, maka hukumnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Bisirul Fatihah.